Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi wa'dul mau'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ahlil jud. Nah, gini. Pak, ketinggalan anunya. Takmir dan jamaah sekalian, yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Mulianya orang taklim ini sampai mengalahkan sholat sunnah 100 rakaat non-stop. Ada orang sholat sunnah 100 rakaat dengan penuh khusyuk. Dibandingkan jenengan kita yang duduk manis taklim masih lebih mulia kulon jenengan. Nilai pahalanya jauh lebih besar. Ini penghormatan Allah terhadap ilmu. Masya Allah. Maka bersyukurlah kita oleh Allah detik ini ditakdir menjadi hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah, mampu menerapkan 3 perkara: sabar, syukur, dan ridho. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman. Hadis qudsi itu firman Allah tapi tidak ada di Quran. Itu namanya hadis qudsi. Cirinya hadis qudsi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung qala Allah taala. Ini cirinya, Pak. Lah jenengan nemu hadis ngoten, pasti itu adalah hadis qudsi. Nah, di antaranya bunyinya itu man lam yasbir ala balai wa man lam yashkur ala ni'mati wa man lam yarda ala qada'i falyakhruj min tahtis samai. Coba kita renungi maknanya. Faman lam yasbir ala balai, siapa yang tidak sabar terhadap musibah dariku, ujian dariku. Wa man lam yashkur ala ni'mati, dan siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku. Wa man lam yarda ala qada'i, dan siapa yang tidak ridho terhadap takdir dariku atau ketetapanku, falyakhruj min tahtis samai, silahkan keluar, cari dari bawah kolong langit selain langitku. Cari langit selain langitnya Allah. Mau cari langit kemana lagi? Falyakhruj min tahtis samai, silahkan cari keluar dari langitku, dari bawah langitku. Masya Allah. Nah ini apa namanya, ada yang menyempurnakan, ada yang menjelaskan utlubu rabban siwaya, silahkan cari Tuhan selain aku. Hadirin sekalian, dari hadis qudsi ini ada 3 pelajaran. Yang pertama adalah sabar. Sabar terhadap apa? Terhadap yang pertama musibah. Musibah itu maknanya apa? Musibah itu ujian itu loh. Ya, sabar dari apa itu? Sabar dari musibah itu ada 3, Pak. Musibah itu ada 3. Yang pertama bermakna imtihanan.
musibah itu. Yang kedua, musibah itu bermakna tambihan. Yang ketiga bermakna adaban. Nah, kalau yang imtihanan sekedar ujian, kalau ujian itu kan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah ke maqam yang terpuji, itu harus diuji dulu kesabarannya. Seperti Allah menguji para nabi dan rasul. Seperti Allah menguji para walinya Allah. Seperti Allah menguji para ulama al-alimin, al-amilin, mukhlisin. Itu diuji. Seperti itu Pak. Orang-orang yang soleh juga masuk di situ. Diuji. Orang-orang yang soleh, mudah-mudahan termasuk kula panjenengan, masuk ke yang soleh ini, hamba-hamba Allah yang soleh, itu perlu diuji. Untuk dinaikkan derajatnya ke makom yang terpuji. Itu namanya imtihanan. Ada lagi musibah yang kedua, maknanya tambih, peringatan. Kapan ini? Ketika menimpa orang yang mengaku dirinya muslim, mukmin, mengaku dirinya muslim, mukmin, tapi gemar maksiat. Ini kalau ada orang model begitu Pak, dapat musibah, itu namanya peringatan. Si untung itu Allah mau memperingatkan. Kalau enggak, masuk ke yang ketiga. Musibah bermakna, apa tadi Pak yang ketiga? Adaban. Adab, persekot. Durung mati sudah disiksa. Dicicil oleh Allah siksaannya itu. Naudzubillah ya Allah. Semoga kita diselamatkan. Semoga anak turun kulan jenengan diselamatkan oleh Allah. Adab. Dulu itu ada orang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ibadah, tidak pernah subuh masjid, tidak pernah. Suatu saat dapat musibah, lalu dia ngomong, aduh Cak, saya dapat ujian dari Allah. Ujian? Bukan ujian itu, bukan imtihanan itu, bukan peringatan lagi itu, tetapi kon sedang diazab oleh Allah. Ya. Ketika menimpa orang-orang yang apa? Wani nang Gusti Allah, berani menentang syariatnya Allah, berani menentang perintah Allah, ulo itu Pak, berani menentang larangan Allah. Wis kafir lah, ingkar, maksudnya kafir itu ingkar. Orang-orang yang ingkar itu secara bahasa adalah kafir. Nah itu kalau dapat musibah, itu bukan imtihanan, bukan ujian, bukan tambihan, peringatan, bukan. Tetapi adaban. Azab yang dicicil. Turung mati sudah diazab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, judul hari ini, jadikan Rasulullah itu sang idola. Anak-anak sekarang, anak-anak kita, coba kamu mengidolakan siapa? Superman, Spiderman, Sudirman, bukan. Siapa lagi? Tokoh-tokoh itu Pak, yang di film-film itu, di game. Aduh, ya Allah, anak-anak ini sudah bahaya ini. Jadikan idola itu adalah mengidolakan Rasulullah. Nah, jadi idola kita itu Rasulullah. Nah, bagaimana agar kita bisa mengenal, bisa mengidolakan Rasulullah? Kenalkan kepada dia. Ya, kenalkan dulu. Biasanya di anak PAUD itu sudah dikenalkan Pak, lewat lagu itu. Ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, ya kan? Fatimah putri tercinta. Oh Khadijah dulu ya. Khadijah istri setia, kan gitu. Itu sudah diperkenalkan kepada anak-anak. Nanti besarnya TK diulangi lagi. Nanti menginjak ke sekolah dasar diulangi lagi, diperkenalkan lagi sejarah Islam, sejarah Nabi. Nah, makanya kula panjenengan sebagai muslim
Harus ada di rumah jenengan itu Sirah An-Nabawiyah. Sirah An-Nabawiyah, jenengan harus punya itu. Beli di Bayakub, di Gramedia, beli buku. Sekarang sudah Masya Allah lengkap, minta bahasa nopo mawon. Soduro, ono, tak gawe no. Masya Allah. Jadi penjenengan harus punya itu. Kalau penjenengan di rumah ada TV, kok kuat beli TV? Beli buku aja nak kuat. Harus punya itu. Sirah An-Nabawiyah. Kalau penjenengan ke Gramedia atau ke Bayakub, jenengan tanya Tanglet, Mas, saya butuh buku Sirah Nabi. Nah, nanti penjenengan akan mendapatkan itu. Kalau di sini sudah ada, alhamdulillah, Sirah An-Nabawiyah. Apa itu? Perjalanan hidup Rasulullah. Perjalanan hidup Rasulullah. Jadi kalau penjenengan nanti ingin tahu sejarah Nabi yang sahih berdasarkan keterangan yang sahih, penjenengan harus memiliki Sirah An-Nabawiyah. Nah, nanti sudah diperkenalkan, kita menjadi tahu siapa beliau, kita menjadi tahu lahirnya di mana, kita menjadi tahu wafatnya di mana, kita menjadi tahu perjuangannya beliau bagaimana dalam menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Kita menjadi tahu, kita menjadi tahu bagaimana perjalanan hidup Rasulullah dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai tegak begitu itu. Oh, perjuangan Pak. Nyawa taruhannya. Ketika Nabi ke Taif misalnya, ingin berdakwah, memperkenalkan Islam, mahwal Islam, ingin memperkenalkan Islam. Sambutannya apa? Bukan wedang. Apa nih? Bukan wedang ki jami. Sambutannya waktu Pak, lempar sampai Nabi berlumuran demi menegakkan kalimah la ilaha illallah yang sampai detik ini nyampe tangkulo panjenengan. Lah itu dikaji bagaimana perjuangan Nabi itu, nyawa Pak taruhannya, dipanah orang, lalu digeluk sama sahabat, sahabatlah yang kena. Coba demi melindungi Rasulullah. Nggak enak-enak dulu menyampaikan risalah agama itu. Makanya tanamkan di hati itu cinta kita kepada Rasulullah. Andaikan bukan Nabi berjuang kayak begitu Pak, Islam barangkali tidak nyampe sini. Barangkali kita ini masih mbuh gak roh, nyembah opo kita ini. Gak kenal Islam, nyembah watu, nyembah pohon gede barangkali masih. Nah, oleh karena itu rasa terima kasih kalau panjenengan datang Kanjeng Nabi itu, Nabi hanya minta jalankan Islam, lakoni sunnai, itu saja. Pelihara kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Jadikan Nabi sang idola, tiru. Kalau kulan jenengan mengidolakan Nabi, pasti bagaimana kondisi Nabi, bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara minum Nabi, bagaimana cara tidur Nabi. Coba. Kalau sudah mengidola loh. Kecuali kejadian-kejadian yang khusus Nabi. Kecuali yang khusus untuk Nabi. Ya. Banyak yang khusus untuk Nabi itu. Nerima wahyu. Tidak boleh kita. Ya, dan lain sebagainya. Itu yang khusus untuk Rasulullah. Umatnya tidak bisa. Tidak bisa. Atau yang berkenaan dengan apa Pak? Kejadian yang luar biasa itu mukjizat. Kalau selain Nabi namanya karomah. Walinya Allah namanya karomah, bukan mukjizat. Selain Nabi bukan mukjizat Pak. Karomah. Ya. Dulu ada di India.
Ya, di India itu para pimpinan Hindu, mohon maaf, ini menunjukkan kehebatannya di lapangan. Umat Islam juga diundang, kiai-kiainya diundang. Nah, kemudian biksunya itu memamerkan, dia terbang Pak, biar terbang. Nah, lalu muncul sombongnya, mana yang Muslim? Tiru, kalau bisa. Mana? Nabi sudah enggak ada. Tuh, ya apa ini ulang kiai-kiai datang, kiai-kiai sepuh ini. Ya apa aja? Tantangan ini gila. Duh, ini wae. Nah, yai itu pakai bengkiak. Bengkiak yang ini apa nama jempol hanya gini loh Pak. Bengkiak nopo namanya ini kok? Nggih, yang dijepit nih loh. Nah, usum pian, zaman kalau sik cilik. Jenengan durung lahir. Kalau sik cilik pian niku musum napa? Jepit niku jenenge bengkiak. Ya, bengkiak. Dia bilang ke satunya, "Ya apa cak ini, Cak? Menerima tantangan. Ora iso muber. Doa Bismillah, sholawati ya. Ditawasulin, ya hadratin Nabi, kiai-kiainya ditawasulin, terus minta pada Allah, bengkiak ini Pak, ya. Bengkiak ini Pak, begini kan, terbang dengan izin Allah Pak. Bengkiak ini ngejar wong Hindu sing niber tadi, dikejar, terus batu ini ditutuki. Ini bengkiak nggih. Ini sirai wong biksu wau dipentungi. Plok, ruto Pak. Jarine wong-wong. Waduh, ini baru bengkiak ini. Durung wonge. Akhirnya merasa minta maaf dan merasa kalah. Padahal ya ini gak iso miber. Hanya minta tolong Allah, ya, minta tolong Allah untuk menjawab tantangan orang kafir ini bagaimana? Ya Allah, tolong, please help me. Ya, bengkiak ini gue duduk terbang dengan izin Allah. Jadi yai ini gue terbang Bang, golek iku ngejar. Nah, ini bukan film, terjadi tenan Pak. Tantangannya luar biasa. Iya kalau di zaman Nabi Jibril turun, ya ada intervensi, mulai dikasih mukjizat dan sebagainya. Lah sekarang gimana? Karomah, mengandalkan keistiqomahannya itu. Dia punya apa keistiqomahannya? Nah, itu diajukan kepada Allah. Ya Allah, saya istiqomah ini, tolong ya Allah. Muncullah karomah. Karomah itu Pak. Ainul al-istiqomah, ainul karomah. Tapi karomah itu kalah dengan istiqomah. Cuma kalau menghadapi hal-hal yang tertentu saja muncul itu. Kayak Khalil, kayak As'ad. Itu dulu Masya Allah, karomah itu keluar. Di luar nalar logika. Itu terjadi dengan izin Allah. Tapi kalau zaman Nabi namanya mukjizat. Ya. Jadi intinya bagaimana kita niru Kanjeng Nabi. Semampu kita niru ibadah, tidak mungkin bisa Pak. Bagaimana cara kepribadian Nabi? Tidak mungkin bisa. Karena Nabi itu adalah basyarun laisa kal basar. Manusia tapi seperti bukan manusia biasa. Nah, basyarun laisa kal basar. Rasulullah itu ya manusia, tapi tidak sama dengan manusia kebanyakan. Tidak sama. Nabi sendiri yang bilang, aku ngadep ngetan, aku eruh apa yang terjadi di belakangku. Aku melihat apa yang ada di belakangku. Lah kita ketengan tembok aja wis gak iso. Itu yang dimaksud basyarun laisa kal basar.
Nabi itu manusia biasa, tapi tidak seperti manusia kebanyakan. Tidurnya lagi. Tidurnya Nabi bagaimana? Nabi itu tidur, Pak. Hatinya zikir. Kita saat ini kelenger. Tidak bisa. Maka semampu kula panjenengan dalam meniru Rasulullah. Tahajud bagi Nabi wajib hukumnya. Qiyamul lail bagi Rasulullah wajib. Bagi kita sunnah. Beda. Bagi Rasul wajib, Pak. Bagi kita sunnah. Tak bisa kita niru. Tak bisa. Kita niru Kanjeng Nabi. Tak bisa. Tetapi jadikan beliau itu idola semampu kita menirunya. Kalau Nabi biasanya puasa harian. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Selama nusana. Selama 6 bulan, separuh tahun. Jadi puasa Daud itu lamanya 6 bulan. Ada teman dulu, puasa. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Dapat seminggu berhenti. Wah, bukan Daud itu, David. Bukan puasa Daud, puasa David. Seminggu, Pak. Puasa Daud itu nusana 6 bulan. Tiru semampu kita. Nggak mampu, ada namanya puasa usbu'iyan, yaumiyan, usbu'iyan, mingguan. Dalam 1 minggu itu Nabi mengambil 2 hari. Apa itu, Pak? Senin dan Kamis. Tiru semampu kita. Kita bisa harian, nggak mampu, Pak. Ya mingguan. Aduh, Pak, berat. Ya syahrian, bulanan. Syahrian. Setiap 1 bulan itu ada puasa setiap tanggal 13, 14, 15. Namanya Shaumul Bid. Pakai P. Pakai P, Pak. Puasa putih. Pakai P. Itu sunnah. Bukan M. Kalau pakai M, mutih. Lain lagi maknanya. Itu primbon. Ngincer anai Pak Lurah. Dia puasa mutih kata dukunnya. Itu lain, bukan Islami itu. Mosok semua orang putihan, Pak. Ya Allah, piringnya putih, tutui putih, nasi putih, lauknya putih, kerupuknya putih, diuntal sak piring-piringnya. Mendelik. Nggak bisa. Kalau mutih itu primbon. Tapi kalau putih, di Bukhari ono, di Sahih Muslim ono, di Riyadhus Shalihin ada. Namanya Shaumul Bid. Putih. Putihnya apa? Putihnya rembulan. Putihnya sinar rembulan. Setiap tanggal 13, 14, 15. Itu bulanan. Aduh, Pak, enggak bisa, Pak. Enggak mampu kalau. Ya wes, cari yang sanawiyan, tahunan. Napa niku? Ramadan. Bukan sunnah sudah. Wajib sudah. Pokoknya kula jenengan menjadikan Rasulullah sebagai idola, meniru tentang ibadahnya, itu sedikit-sedikit, Pak, semampu kula jenengan. Mastata'tum namanya. Semampu kalian. Kalau nggak mampu, jangan dipaksa, kelenger. Gak biasa puasa Daud, waduh, kelenger. Ya jangan, nanti sakit. Gak biasa puasa Senin Kamis, bos, aduh gak kuat, Pak. Ya wes makmo. Puasa bulanan aja. 3 hari. 13, 14, 15. Gak kuat, Pak. Ya tahunan Ramadan. Gak kuat, Pak. Mati wae. Ramadan gak bisa, ya, gak bisa. Nah, ini cara-cara bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai idola. Mengidolakan Rasulullah berarti meniru apapun yang terjadi kepada beliau. Wahingi loh, Pak, ditiru. Yuk napa wahingi Kanjeng Nabi niku? Langsung nyandak nama Allah. Hasib. Alhamdulillah. Yang mendengarkan yarhamukallah, dijawabkan yahdikumullah wa yuslih balakum, dijawab lagi yang terakhir ya sudahlah.
Ojo dawa, kelak bersin maning. Itu sakwaingi loh. Niruwa Kanjeng Nabi. Niruwa Kanjeng Nabi. Segala bentuk. Kalau tahajudnya, aduh 100% tidak bisa. Istighfarnya. Nabi selalu beristighfar 100 kali. Baca apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Nggih. Nabi 100 kali. Kita sekali. Kapan niku wau ngrungokno? Niki wau. Ya. Kanjeng Nabi sehari 100. Padahal Nabi maksum, terpelihara dari dosa. Kita tiap detik dosa. Itu malas istighfar. La haula wala quwata illa billah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada yang ditanyakan biar tidak terlalu malam? Ada yang ditanyakan dalam kajian kali ini? Jadikan Rasulullah sebagai idola. Ada yang ditanyakan? Silakan Pak. Obatan. Pak Takmir, silakan. Apa? Etis? Boleh? Ya. Baik. Udah? Ya. Ya. Baik. Dulu ya di pondok saya itu kan isinya yang mondok ke saya itu S2, S1. Ya. Setiap saya mengkaji kitab itu ada yang tanya mimper niku. Manggilnya Abi. Bi. Bagaimana agama Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya sebelum beliau diangkat sebagai Rasul? Ini pertanyaan S2 ini. Jawabannya sedikit ilmu saya jawab gini. Ketika saya membaca kitab Nurul Yakin, tabelnya segini, berbahasa Arab, namanya Nurul Yakin, Sirah An-Nabawiyah. Di situ diterangkan bahwa Abdul Muthalib dan keluarganya, termasuk ayah Kanjeng Nabi, termasuk Kanjeng Nabi sendiri, sebelum diangkat sebagai Rasul, kalau ditanya agamanya apa, di situ dijelaskan mengikuti agama Ibrahim. Kitab sucinya Suhuf Ibrahim. Itu yang dipeluk oleh Abdul Muthalib dan keluarganya, termasuk Rasulullah. Tidak pernah menyembah patung. Abdullah semasa mudanya. Termasuk Rasulullah. Tidak pernah. Kenapa? Patung-patung 360 patung Pak. Di luar Ka'bah itu. Bahkan ada patung gede di dalam Ka'bah itu. Itu semua hancur. Tanggal 12 Rabiul Awal itu. Hari Senin. Hampir subuh itu. Wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahirlah Rasulullah dalam keadaan sujud. Jadi lahir Nabi langsung sujud, bersyukur kepada Allah, bersinar bagaikan rembulan. Nah, sinarnya Nabi Muhammad, Nur Muhammad inilah yang menyebabkan patung-patung itu hancur berserakan.
termasuk Lata, Uzza, Manat, hancur. Ada lagi kejadian saat Nabi dilahirkan itu, pancaran nur Muhammad, pancaran nur Muhammad bisa memadamkan api yang menggunung ratusan tahun disembah, dikira Tuhan oleh orang-orang Majusi, oleh orang-orang yang beragama Majusi. Ya, api unggun itu disembah. Tapi hari Senin sebelum subuh padam. Jam 7 orang-orang mau sembayangan, kecelek, Tuhannya mati. Kena apa itu? Terkena nur Nabi Muhammad. Ketika saat beliau dilahirkan dari rahim ibundanya yang suci, lahir. Selain 360 patung hancur, api yang ratusan tahun disembah padam. Subhanallah. Nabi saat sujud, dalam riwayat datang malaikat membawa kain sutra hijau dari surga. Untuk apa? Nutupin aurat Kanjeng Nabi, Pak. Ya Allah, sik bayek loh, sudah diajari tutup aurat. Yang sakniki sampai tuwek, you can see my kelek. Ya Allah, Kanjeng Nabi loh Pak, agar supaya auratnya ya terjaga, dibungkus oleh malaikat. Makhtunan biyadil inayah. Nabi itu makhtunan, lahir dalam keadaan sudah terhitan. Makhtunan wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah. Ya, Kanjeng Nabi dilahirkan itu dalam keadaan sudah terkhitan. Untuk apa? Biar kehormatannya tidak diobok-obok uang. Luar biasa Kanjeng Nabi ini. Jadi agamanya mengikuti agama Ibrahim, agama Tauhid. Jadi jenengan kalau ditanya, agama apa? Abdul Muthalib dan keluarganya, keluarga besarnya, jawab, agama Tauhid yang dibawa oleh Ibrahim. Kitab sucinya adalah Suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran suci Ibrahim. Itu yang bisa saya jawab, Pak, ya. Demikian, semoga ada barokah manfaatnya. Ya. Terima kasih. Ayo ditiru dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. 3 kali ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Ini namanya sholawat pengusir segala macam penyakit. Dibaca 11 kali setiap hari atau setiap habis sholat. Nanti tak share ke Abah Etis, MC3, ya. Nanti oleh beliau nanti dikirim ke grup Miftahul Jannah. Ngatan ya? Wacan diwoco dengan ikhlas tulus,
dibaca pun ngeten. Ya, semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya Nabi Muhammad sebanyak tiap-tiap penyakit dan obatnya. Dan berilah keberkahan kepada beliau dan salam penghormatan kepada beliau. Itu artinya. Terus baca lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawain wa barik wa sallim. Judul sholawatnya apa tadi? Sholawat pengusir segala macam bentuk penyakit. Insya Allah yang tidak kena akan dihindarkan Allah, yang sudah kena akan segera disembuhkan oleh Allah. Segala macam bentuk penyakit apapun. Orang yang hidup itu pasti punya penyakit, Pak nggih. Pemane zaman sakniki, Pak. Dia disuruh makan nasi diabetes. Sing manis-manis teh pakak. Ya, enggak bisa. Ya, kasih gini, lemak-lemak, kolesterol. Aduh, untuk apa duit akeh? Punya hotel, punya villa, punya pom bensin, duit akeh. Tapi oleh dokter kabeh dilarang. Ya apa? Mangan apa? Kan gak enak. Anggur kulon jenengan, gak patek duit, tapi apa sing gak melebu? Ya kan? Karena kita sehat. Kulon jenengan sehat, gak punya penyakit karena jarang periksa. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan yang hadir ini ya Allah panjang umur, barokah rezekinya, berlimpah sehingga bisa berbagi. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedongdong. Boys, mana jawabannya? Boys, lagi-lagi. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.